tahun. Dan nanti di ujung saya akan ajarkan antum satu doa, yang doa ini dari hadis Nabi SAW. Artinya doa ini diajarkan langsung oleh oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Dan saya pengen kita semua mengamalkan doa yang sama agar perubahan rezeki kehidupan kita jauh drastis, scale up rezeki gitu. Wasilah satu doa yang akan diajarkan nanti. Ya, tolong diundang kawan-kawannya karena sangat penting sekali kajian malam hari ini. Mungkin kajian akan merubah hidup kita, merubah rezeki hidup kita, merubah segala hal-hal yang tadinya kurang baik menjadi hal-hal kebaikan ya. Toib. Kita buka dulu dengan baca doa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak yang Allah rahmati, segala puji bagi Allah SWT yang malam hari ini malam 11 Muharram ya. By the way, siapa saja yang puasa pada malam hari ini? Pada malam hari ini. Yang puasa pada hari ini ya, Masya Allah. Semoga wasilah puasanya ya, kita diampunin dosa-dosa kita setahun masa lalu, setahun masa depan ya. Jadi diampunin 2 tahun dosa-dosa kita. Dan apa, puasa itu 2 hari ya, kemarin Tasu'a dengan Asyura gitu. Nah, di saat kawan-kawan kita mungkin banyak undangan karena ini hari Ahad, saya juga hari ini banyak undangan gitu ya. Tapi ya kita datang dengan catatan saya bilang saya izin nggak makan mungkin kenapa kan saya puasa. Ustadz kan ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah kalau orang datang ke satu undangan tuh buka puasa. Saya bilang iya tahu saya sunnahnya. Cuman ada sunnahnya juga. Muharram itu untuk berpuasa. Apalagi ini hanya setahun sekali gitu. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Perkenalkan nama saya Ihsan Septiadi ya. Ini dari mana aja nih? Ada Bunda Leni Banten. Kayak sambil baring-baring kecapean sekali kayak Bunda Leni ini ya. Nah, ada siapa lagi nih? Bunda Farida, Fitrianti dari Mempawah, Kak Fitri ya. Kemudian, Masya Allah, ada Saddam Hussein, Ustadz Hussein, Eti Arsyad dari Cimanggis, Depok. Ustadz Hussein udah di mana sekarang nih? Udah di Jepang apa belum? Nah, jadi abang kakak, teman-teman sekalian Allah rahmati, sekali lagi malam hari ini silakan antum ya open kamera ya. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang uh, scale up rezeki gitu ya, atau perubahan hidup. Ini kan tahun baru Muharram. Saya mau nanya, siapa yang pengen hidupnya berubah jauh lebih baik dari tahun kemarin? Siapa yang pengen uangnya lebih banyak dari tahun kemarin? Rezekinya kan banyak orang tuh berpikiran ya sesederhana yang namanya rezeki itu uang gitu ya. Walaupun sebenarnya rezeki itu bisa emas, bisa berlian, intan, bisa berangkat umroh setiap bulan dan sebagainya. Tapi it's okay. Karena ada hadisnya juga yang akan nanti mengajarkan abang kakak tuh punya uang yang banyak. Maka saya mau nanya, siapa di sini yang pengen uangnya lebih banyak dari tahun kemarin? Yang mungkin sekarang ATM-nya isinya 1 juta, bulan depan tuh 10 juta gitu. Bulan depan lagi tuh 100 juta gitu. Gimana doanya? Nah, ini yang mau kita bahas. Ya doanya nggak banyak, doanya cuma sekitar 3 baris saja. Oh, nah, jadi doanya itu nggak banyak, 3 baris saja. Tapi doa ini bisa merubah hidup kita. Nah, saya mau mengkaji doa ini, abang kakak ibu sekalian ya. Siap ya, Bang Nandi seperti biasa ya, keluarkan doanya ya. Doa yang Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Nah, kalau di hadisnya begitu. Tapi nanti kalau kita pakai domir nahnu, pakai untuk semuanya kalimatnya kami, Allahumma aksir ma amwalana wa auladana wa barik lana fi ma a'taitana. Jadi ya Allah, perbanyaklah harta kami, perbanyaklah anak-anak kami,
dan ya Allah berkahilah dari apa-apa yang telah kau anugerahkan kepada kami. Ya, itu ada hadisnya. Abang Nandi coba keluarkan hadisnya. Nah, hadis surah lagi. Hadis siapa itu? Ya, itu kan Allah maksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Nah, itu kalau pakai kita mendoakan untuk kawan kita. Misal, siapa di sini yang pengen didoakan jadi orang kaya? Katakan saya. Nah, ayo. Siapa Ya, di sini yang pengen didoain jadi orang kaya? Jadi, saya. saya. Jadi, ketika saya mendoakan Bunda Dewi, ya, misalnya saya mendoakan Bunda Dewi, jadi diganti Allahumma aksir ma laha wa waladaha. Ya Allah, buatlah Bunda Dewi itu hartanya banyak, anak-anaknya banyak, wa barik laha fima a'taitaha, dan ya Allah, berkahilah hartanya, anak-anaknya, dan sesuatu yang kau berikan kepada Bunda Dewi itu, ya Allah, kau berkahi. Apa bukti keberkahannya? Semakin banyak harta yang didapat oleh Bunda Dewi, semakin banyak anak-anaknya Bunda Dewi dikasih Allah, semakin penuh kesolehan hidupnya, makin rajin sedekahnya, makin rajin ke masjidnya, makin rajin ngajinya, makin banyak dia support agama Allah ini, anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, pengen nggak kayak gitu? Itu bakal berubah nggak hidup kita kalau kita doanya tiap hari seperti ini? Allahumma aksir mali wa waladi. Kalau itu kalimatnya untuk saya, mali, ya. Kalau malahu wa waladahu, di sini ada Ustadz Sukma ya. Assalamualaikum Ustadz Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sukma boleh deh dibantu doa ini pakai domir untuk perempuan, dia perempuan. Kalau kan domirnya masih dia laki-laki Ustadz ya. Ya, Nah, untuk dia laki-laki malahu wawaladahu, untuk dia perempuan malahu wawaladaha sampai akhir. Kemudian Ustadz, untuk yang domirnya pakai nahnu, amwalana wa auladana itu Ustadz. Kemudian yang untuk domirnya pakai ana Ustadz. Sama untuk antum. Antum tuh apa? Allah maksir malahum wawaladahum gitu Ustadz ya. kalau itu mereka, hum ke mereka. Oh, itu ke mereka ya. Boleh dibantu nggak Ustadz? Biar para ayah bunda tuh langsung bisa diamalkan gitu Ustadz. Boleh ya? Insyaallah. Bantu dituliskan. Boleh sambil kita tunggu. Ayah bunda mau nggak dapat doa yang lengkap dari Ustadz Sukma? Pengen? Mau. Oh, ini doa kekayaan loh. Dan ini Muharram, antum baca. Muharram tahun depan ketemu dengan saya lagi kalau umur kita panjang gitu ya. Amin. Harapannya Ya ayah bunda tuh hutang-hutangnya lunas. Amin ya Duitnya Rabbal berlimpah Alamin. ruah tanpa limited gitu ya. Enggak Amin. unlimited gitu uangnya. Kemudian kesehatannya paripurna karena dia bisa beli obat yang terbaik. Dia bisa beli propolis, dia bisa beli susu kambing, dia bisa beli macam-macam yang terbaik gitu. Dia bisa perawatan, skincarean, ahlan. Karena apa? Itu juga bagian dari sesuatu, menjaga sesuatu yang Allah kasih gitu loh. Ini buat para ibu-ibu nih, kasih tahu suaminya, uang skincare itu wajib ada. Kenapa? Kan itu bagian dari menjaga sesuatu yang Allah sudah berikan kepada ibu-ibu itu. Lah bukannya kalau makin cantik ibunya makin disayang sama suami gitu loh. Nah, untuk cantik itu butuh modal. Maka doanya tadi, doain suaminya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Mana ibu-ibu nih? Bunda Nesi, Bunda Penny, Bunda Eti, Bunda Rahmi, Ya, Bunda Ustaz. Yeni. Nih, doain suaminya. Saya pengen ngasih tahu ya, dan saya pernah kok berkali-kali bahas di Zoom meeting itu. Gini, ketika seorang wanita menjadi seorang ibu, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa sesuatu itu? Doanya ibu lebih mustajabah. Maka perhatikan, doanya orang tua, terutama ibu itu jadi loh. Hati-hati. Nah, maka termasuk istri ini mendoakan suami. Gitu. Itu jadi, itu makbul doanya. Maka saya berharap ayah bunda nanti doain suaminya. Doanya pakai yang mana doanya? Pakai yang Allahumma aksir malahu
Ya Allah, perbanyak harta suami hamba. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Semakin dia banyak duitnya ya Allah, semakin berkah. Artinya semakin sayang dengan istri, semakin sayang dengan anak-anaknya. Dia bisa ngasih pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Menarik gak tuh? Nah, ini doa kekayaan dan harapannya nanti yang akan merubah hidupnya abang kakak supaya Allah datangkan rezekinya banyak itu sedekah subuh. Saya mau nanya di sini, siapa yang belum ikutan gerakan sedekahsubuh.com? Ada nggak? Udah ikut semua ya, insya Allah ya. Udah ikut semua gerakan sedekahsubuh.com. Boleh nggak diajak keluarganya, saudaranya ikut gerakan sedekahsubuh.com? Coba tuliskan Bang Nandi, gerakan sedekahsubuh.com. Nah, bagi yang mau ikutan, belum ikutan? Bunda Dewi belum ikutan atau sudah ikut? Yang belum ikutan, ikutan malam hari ini. Yang sudah ikutan boleh di-share dong di grup WhatsApp-nya, ya. Semoga jadi waslah amal jariah. Ternyata saya tuh suka ikut kajian ya. Kehidupan perubahan itu, tadi kan itu doanya, Allah maghfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima itu kan doa itu doa ya. Nah, sekarang ikhtiarnya gimana Ustadz? Ternyata ikhtiarnya itu adalah awal dari subuh. Kata guru kami, bagaimana orang itu bisa berubah hidupnya kalau dia tidak bisa membangun subuhnya? Bagaimana dia bisa membangun hidupnya kalau dia tidak bisa membangun membangun subuhnya gitu. Maka subuh itu yang dibangun dengan apa? Dengan sholat subuh berjamaah, sholat 2 rakaat sholat fajar, sedekah subuhnya, dan kita punya gerakan sedekahsubuh.com ya. Yang belum ikutan, mari ikutan. Yang sudah ikutan boleh ajak kawan-kawannya, keluarganya untuk ikutan gerakan sedekahsubuh.com. Dan yang keempat, berdagang. Coba saya mau tahu dong di sini, dagang apa aja nih para jamaah yang hadir di sini? Boleh dong di-share. Dagang apa saja? Nah, Bunda Rahmi misalnya dagang apa? Bunda Eti dagang apa? Mungkin ada dagang cireng, dagang cilok atau apa gitu ya. Nah, berdagang. Jadi jangan malu untuk berdagang. Kami juga dagang, ya. Kita ada dagang umroh, kita ada dagang es lilin di sini, ya. Kita ada dagang obat-obatan, kayak kita sekarang buka apotik ya untuk masjid ya, ada apotik segala macam. Nah, berdagang abang kakak bunda sekalian. Bahkan kata Imam Hasan Al-Banna, tetaplah kau berdagang walaupun kau sudah kaya. Udah kaya pun tetap berdagang, gitu loh. Karena dalam perdagangan itu ada keberkahan. Alhamdulillah sampai pagi tadi masih bisa ikut subuh berkah Bunda Husnul Khotimah. Gas 3 kilo, token, pulsa, HNI. Nah, semoga berkah ya. Semoga makin banyak yang gabung member HNI-nya. HNI itu kita pakai. Tuh, banyak saya HNI punya di sini. Itu yang minyak HPI ya. Minyak apa sih? MHS. Minyak herbal sinergi ya. MHS tuh kami pakai untuk bekam. Saya juga terapis bekam, jualan jasa bekam gitu ya. Nah, kita bekamnya pakai HNI itu. Itu bagus, produk muslim insya Allah. Dan situ ada susu kambingnya, ada zaitunnya, ya HNI ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung HNI itu bagus. Kemudian apa lagi? Gas, warung kelontong, pulsa, jualan online, kue, baju. Masya Allah. Kue apa Bang Ahmad Riki? Kue kering kah atau apa? Warung kelontong ini kalau sekarang tuh lagi viral warung kelontongnya, bukan warung kelontong ya, tapi kayak warung model-model minimart gitu, yang buka 24 jam tuh loh, yang dari Madura ya, itu banyak banget. Nah, abang kakak bunda sekalian, dah hafal belum doanya? Coba ikuti saya. Allahumma Allahumma akfir amwalana akhir Amwalana wa auladana wa wa auladana wa barik lana wa barik lana fima fima fina a'taitana. a'tana. Ya Allah, Ya Allah, perbanyaklah harta kami, berbanyaklah harta kami, anak-anak kami, anak-anak anak kami, kami, berkahilah, berkah berikan karunia karun pada apa-apa pada apa yang engkau berikan kepadaku.
Yang suaranya tidak jelas, Pak Ustadz di Oh, saya. kurang jelas. Mm-mm. Tapi di grup kan udah ada tuh, di kolom komentar tuh udah ada artinya tuh. Ya, coba buka lagi di kolom komentarnya, disimpan doanya. Kalau boleh dilaminating doanya. Ini doa yang akan merubah kehidupan kita. Percaya apa enggak? Percaya. Saya yakin kepada Allah, Nah, siapa yang ngajarin doa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah udah ngajarin, kira-kira bakal makbul enggak? Insya Allah makbul. Insya Allah apa pasti makbul? Pasti. Ya Allah, iyalah. perbanyaklah harta Mana dan coba cek anakku. lagi. Hadis Serta riwayat siapa? berkahilah. Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. siapa? Muslim. Ini Muslim. sahih hadisnya. Ya. Antum amalkan hadis ini. Insya Allah tahun depan ketemu lagi dengan saya. Antum udah jadi orang kaya yang bertakwa. Insya Amin ya Allah. rabbal alamin. Amin. 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 Allahumma amin. Nah Amin. ini mah bukan doa buatan Ihsan. Ini doanya langsung dari Rasulullah. Gitu Rasulullah loh. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat doanya langsung dari Rasulullah. Rasulullah langsung yang mengajarkan doa ini. Kalau antum nanya, Ustadz, kapan doa ini saya baca? Satu, baca lagi tahajud. Kalau nggak bisa baca lagi tahajud, baca setelah sedekah subuh. Antum sedekah subuh dulu, lalu baca. Ya Allah, saya baru bisa sedekah subuh Rp1.000 malam hari ini, subuh hari ini, ya Allah. Tapi semoga besok saya bisa sedekah Rp1.000.000 per hari, ya Allah. Antum kalau sedekah Rp1.000.000 per hari, kira-kira berapalah pendapatan antum sehari-hari? Kebayang nggak? Banyak. Kalau dalam sebulan, antum bisa sedekah 30 juta. Berarti dalam sebulan, berapalah pendapatan antum? Kurang lebih? 30, Ustaz. Kurang lebih 100 juta. Enggak lah. Kurang lebih 1 miliar. Ya kan 2,5% kan? 2,5% itu baru 25 juta. Dari 1 miliar. Maka kalau antum bisa sedekah 30 juta, itu ya pendapat antum kurang lebih 1 miliar sebulan. Tapi gimana Ustadz? Masa cuma doa doang? Iya, kan tadi saya bilang, saya nggak ngajarin cuma doa doang. Saya ngajarin antum untuk juga berdagang. Nah ya, berdagang. Berdagang dengan ilmu tentunya. Saya punya teman. Teman saya jualannya bolu. Tahu ya, kue bolu gitu. Nah, itu tuh dagangan yang sederhana. 7 hari juga udah expired. Tapi dia mensistemasi dagangannya satu Kalimantan Barat. Dia usahakan semua produknya ada di setiap minimarket yang ada di Kalimantan Barat. Coba bayangin. Dia ada dari Pontianak sampai Sambas. Dia ada dari Pontianak ke Landak. Dia ada entah kemana-mana lagi dia tuh. Saya tanya, berapa pendapatan antum sebulan? Saya bilang, 30 juta sebulan. Berarti kalau setahun udah 300 juta. 360 juta. Nah, besar gitu loh. Hampir 360 juta setahun pendapatannya. Dan marginnya hampir di 50%. Berarti 360 juta dibagi 2. Berarti berapa tuh? 360. Hampir 180 juta pendapatan setahun. Ya kalau pakai bagi 180 juta, ngabisin duit 10 sampai 12 juta sebulan. Ya itu udah banyak. Ah, itu karena dia berdagang, sebenarnya dagangannya sederhana. Cuman jualan bolu, tapi bolunya disistemasi. Sehingga dia bisa punya karyawan hampir 50 karyawan sekarang. Gaji karyawannya juga UMR gitu ya. Ya 2 jutaan lah ya, belum UMR. Tapi udah lumayan 2 jutaan gitu. 2 jutaan, tapi kalikan 50. Ya hampir juga sebulan 100 juta kan. Nah, jadi itu kita tidak bisa melihat kecil besarnya gitu loh, tapi ngelihat keberkahannya. Nah, apa bentuk berkahnya? Bentuk berkahnya adalah ketika dia berdagang, Allah datangkan banyak pembeli, ya itu berkah. Lalu kemudian saya lihat teman saya ini, makin banyak duitnya, makin soleh, makin sering datang kajian, nah itu berkah. Nah, apa doanya tadi? Allahumma akhfir mali wa waladi. Ustadz kok ngajarin kekayaan? Ya kita harus kaya. Sepakat gak? Wah, ngejar dunia. Ya kita kan hidupnya di dunia. Jangan salah lah, antum mau umroh, umrohnya di mana? Di Mekah. Mekah itu dunia bukan? Kejar tuh. Kejar Mekah. Kejar dunia kata orang ya. Nggak salah. Selama saat antum mengejar dunia, itu menjadi wasilah agar antum sampai ke akhirat. Lah kita ngejar ke Mekah itu kan dunia banget.
Tapi kan di sana untuk beribadah gitu loh. Maka jangan salah paham. Saya tuh pengen abang kakak malam hari ini kehidupannya berubah. Ya, simpan doanya ya. Tadi Ustadz Sukma udah belum ya doa-doanya? Nah, atau nanti kalau Ustadz Sukma udah kirim, nanti kita kirimkan ke grup WhatsApp saja ya nanti ya. Itu bagus tuh doa-doanya ya. Nah, begitu abang kakak bunda sekalian. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Hutang, siapa yang punya hutang? Oh, Bunda Eti. Hutang apa Bunda Eti? Hutang budi. Buka mic-nya Bunda Eti. Sok cerita. Ada hutang apa Bunda Eti? Hutang uang di finance. Di finance. Ngapa Bunda? Hutang buat apa itu? Ya kedengeran. Bunda Eti teh hutang buat apa? Menggadaikan SHM. Hutang buat apa itu? Saya ditipu orang. Terus untuk nutupin itu ditipu. Jadi saya hutang ke finance. Oh, gimana cerita kok bisa ditipu Bunda? Sinyalnya Bunda kayaknya putus-putus ya. Kak Fitrianti nanya, boleh di-share nggak? Oh, ahlan, ahlan. Di-share, share Kak. Share ya. Itu tadi doa-doanya tuh udah di-share sama Bang Nandi ya di kolom komentar. Itu boleh di-share nggak? Boleh, boleh. Ahlan. Bunda Eti gimana? Ditipu orang gimana ceritanya kok bisa? Ngajak bisnis. Oke. Ternyata bisnisnya Nah, bodong ngajak ya. bisnis terus saya ngambil uang dari finance ngegadai SHM. Tapi hasilnya ya wallahu alam. Oh, itu bisnis bodong berarti investasi bodong itu. Maka pesan Suaranya finansialnya nggak pertama jelas. adalah jangan Saya pernah sinyalnya jelek memberikan. kali ya, lagi hujan. Sinyalnya Iya, jadi suaranya nggak jelas. oke. Nah, jadi pesan finansialnya adalah jangan pernah mempercayakan uang Anda kepada siapapun. Pegang uang itu, ya. Kalau antum mau usaha, usaha dengan sesuatu yang antum pahami gitu loh. Nah, ini jarang dibahas. Kadang kajian kita cuma sekedar doa segala macam. Nah, saya mau lebih teknis malam hari ini. Saya pernah ditawarin banyak investasi. Ustadz investasi sini, investasi situ. Enggak. Saya nggak paham dengan apa yang dibahas gitu loh. Jadi ternyata dengan kita tidak investasi sembarangan kita selamat. Nah, gitu abang kakak muda sekalian ya. Hati-hati. Karena kalau uang sudah keluar pakai bahasa investasi, ya kalau hilang ya sudah kalau azim siap-siap begitu loh. Nah, kenapa ya susah sekali sinyalnya? Oh iya, mungkin habis hujan ya. Nah, mungkin habis hujan. Toib, ada lagi yang mengalami masalah kehidupan? Biar dapat advice langsung. Oh, kemarin tuh ada yang nelpon saya. Saya tuh baru sadar, abang kakak bunda sekalian. Ternyata tanggal lahir itu, bukan baru sadar ya. Saya udah lama tidak lagi pakai tanggal lahir untuk Quran gitu. Tapi kemarin tuh ada yang nanya lagi ke saya. Ustadz, saya mau dong dicek tanggal lahir saya pakai Quran gitu. Pas saya cek, saya bilang gini. Bapak ini hidupnya apa temperamen. Bapak nih hidupnya nggak suka musyawarah. Bener Ustadz. Nah, gara-gara itu tuh jadi dia punya hutang banyak gitu. Nah, abang kakak coba deh nanti apa lihat ya kondisi kita hari ini. Apakah kita ini pemalas? Apakah kita hari ini rajin gitu loh. Karena apa yang kita kerjakan di hari ini itu akan berpengaruh di masa depan gitu loh. Dan saya pengen bilang, nggak cukup sekedar berdoa. Itu poinnya. Malam hari ini doanya udah saya share. Tapi kalau ada orang yang cuman berdoa doang, tapi dia tidak mau berusaha lebih keras, maka hidup dia nggak akan berubah. Maka di Quran di surah Ar-Ra'd itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kehidupan satu kaum sampai dia merubah hidupnya sendiri. Nah, maka kalau di Al-A'raf itu teman-teman di Al-A'raf kita ajak untuk mereka berkarya gitu. Bahkan hari Ahad pun tetap berkarya gitu loh. Tetap roadshow gitu loh hari Ahad tuh. Bang Nandi itu baru roadshow tadi, baru pulang roadshow dari tempat pendalaman, naik kelotok ke sana. Nah, pulang-pulang bawa uang berapa? 600.000. Hari Ahad loh. Tapi masih tetap roadshow keliling. Nah, bawa duit tuh 600.000. Nggak masalah 600.000-nya. Kalau kalikan 10 udah 6 juta dah. Nah, gitu. Itu Bang Nandi tuh tadi tuh.
Nah, begitu pulang dari roadshow belum sempat mandi. Udah Zoom meeting, malam hari ini buka meeting. Mana dia mandi tuh? Belum mandi tuh Bang Nandi tuh. Tengoklah. Belum, bukan nggak mau mandi, belum sempat saking sibuknya, saking produktifnya. Buka puasa. Jadi Bang Nandi itu ya tadi ya, dia roadshow. Dari pagi, jam berapa Bang Nandi tadi? Jam 7. Ya, Jam 7. Jam 7 udah ngumpul Ustaz tadi. Jam 7 udah kumpul, berangkat ke Pinang, naik lotok, kemudian jemput saya, tadi saya juga ke sana. Tapi saya pulang sebentar, datang bentar, dia itu pulang. Udah itu Bang Nandi jam berapa tadi datang ke rumah? Jam 5. Jam 5.20. Jam 5 udah itu langsung mimpin acara. Ya kan, langsung mimpin acara buka puasa bersama dengan para santri di sini. Udah itu tadi saya minta betulkan keran air di rumah. Udah itu minta betulkan bersihkan kipas angin. Langsung selesai keran air, langsung ngisi Zoom meeting di sini. Dan produktif gitu loh. Pulang-pulang bawa duit. Berapa Bang Nandi? 600.000 Ustaz hari ini alhamdulillah. Kayak gitu loh teman-teman. Itu yang kita minta gitu loh. Itu yang maksud saya bukan cuman berdoa, tapi kita juga usahanya. Doanya mentok, usahanya mentok. Insya Allah rezekinya luber. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi apa? Usaha yang maksimal, doa yang maksimal, ibadah maksimal, semuanya kita maksimalkan. Jadi usaha bukan cuma seala kadarnya gitu loh. Itu yang mau saya bahas malam hari ini. Nah, ini konten doanya udah naik. Coba simpan. Bang Nandi simpan doanya. Mungkin ini penting juga nanti untuk di-share di grup WhatsApp ya. Nah, kajian malam hari ini sedikit resume, kasih doanya. Lalu tadi yang saya bilang, doanya mentokin, maksimalkan doanya, usahanya maksimalkan juga. Kemudian abang kakak berdagang dengan dengan cara-cara, dengan ilmu-ilmu gitu, pakai dagang. Saya kemarin tawarin kerja dari awal, nggak mau. Sampai akhirnya luluh percaya jadi mau Ustadz. Dibilang satu bukan adminnya. Tapi udah 5 bulan nggak ada kabar. Tetangga dekat, saya WA aktif. Saya sebenarnya orang tua saya sudah marah-marah, ngedoain. Uang ya. Oh iya, nggak boleh pokoknya. Jangan kasihkan uang Anda. Jangan kasih uang Anda ke siapapun. Ya, Bunda Resti ya. Pesannya di situ ya. Nah, jangan percaya. Kalau bicara keuangan tuh jangan gampang percaya. Saya tuh paling suuzon orangnya. Kalau udah bagian keuangan tuh paling keras, paling suuzon. Karena banyak orang datang-datang itu kadang dia nipu juga, tanda kutip nipu. Saya mau minjam duit, butuhnya ini, padahal enggak gitu loh. Nah, saya tuh suuzonnya kalau bagian keuangan ya, kuat suuzonnya. Maksud suuzon tuh nggak gampang percaya sama kata-kata orang gitu loh maksudnya. Jadi ada orang datang, Ustadz nih kita investasi Gordon ya. Karena banyak banget orang yang pesan Gordon, tapi dia tuh minta ditalangin dulu, nanti kita bagi persen gini-gini. Nggak percaya saya. Saya tuh paling nggak gampang percaya untuk investasi begitu. Apalagi investasi itu tidak melibatkan saya secara teknis. Gitu loh. Nggak bisa. Saya harus turun tangan. Jadi kalau ditanya, ini antum punya uang 1 juta. Kira-kira siapa orang yang paling layak untuk antum percaya untuk megang 1 juta rupiah itu? Jawabannya diri antum sendiri. Diri antum sendiri. Masa kita percaya sama si A, si B, si C? Kita nggak percaya sama diri sendiri. Maka perlu untuk belajar keilmuannya. Mungkin nggak malam ini kita belajar keilmuan bisnis. Di level yang berbeda nanti kita belajar bagaimana bisnisnya Rasulullah SAW, bagaimana packaging produk, bagaimana mendistribusikan produk, bagaimana sistemasi produk. Jadi doanya iya, ibadahnya iya, sedekahnya iya, tapi kerjanya juga profesional. Gitu. Ya. Dan sekali lagi, mendoakan abang kakak ibu bunda sekalian agar yang punya hutang Allah lunaskan dengan cara-cara Allah ya. Yang sakit Allah sembuhkan ya. Sekarang saya akan membaca komentar-komentar. Atau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Ustadz doakan teman Ana seorang supir yang memberikan uang untuk sedekah subuh ke Ana. Doakan juga Ana untuk supaya banyak penumpangnya dan ramai. Amin Allahumma amin. Siap Bang Ahmad Riki. Boleh di-share di gerakansedekahsubuh.com ya Bang Ahmad Riki ya. Ustadz, bodohnya saya itu percaya sama tetangga, mengapa tetangga itu gak mungkin nipu. Jangan saya bilang, jangan percaya dengan siapapun.
Guru saya bilang, jangan percaya dengan siapapun, hanya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak gampang percaya dengan orang. Itu salah satu yang akan menyelamatkan kita di kondisi pada hari ini. Begitu. Ya itu closing-nya ya. Bang Nandi closing-nya apa tadi? Jangan gampang untuk percaya dengan orang pada hari ini ya. Jangan gampang untuk percaya dengan orang, siapapun orang itu ya. Karena itu yang mungkin bisa jadi wasilah kita selamat dari kebangkrutan, dari penipuan. Ustadz, saya lagi bangkrut. Apa dulu yang harus saya lakukan supaya bisa bangkit? Bunda Leni nanti WA saya aja ya. Atau WA Bang Nandi. Bang Nandi coba share WA-nya ke Bunda Leni. Nanti by telepon aja ya Bunda Leni ya. Karena saya akan bertanya bagaimana ceritanya bangkrut. Kenapa bisa bangkrut. Kita analisanya panjang nanti. Saya nggak bisa jawab tiba-tiba langsung amalan apa saja. Nggak bisa. Tapi mungkin sedikit tadi ada saya kasih clue. Amalannya adalah sedekah subuh. Bangun tahajud. Ya, bangun untuk sholat sunnah sebelum sholat fajar, sholat subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dan itu sedekah subuh, dan itu berdoa Allahumma akhir mali, dan itu berdagang gitu loh. Nah itu kan udah saya kasih clue semuanya tuh. Nah tapi kan ketika bicara kebangkrutan ini kan kita mau mungkin bertanya lagi gimana cerita awalnya gitu Bunda. Nah saran saya Bunda Leni nanti ke nomor HP admin ya, atau Bang Nandi coba share nomor HP-nya Bang Nandi ke Bunda Leni. Nanti kita diskusi saja by phone. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kurang lebih 17 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Di sini semuanya udah rutin sedekah subuh belum? Sudah rutin ikut gerakan sedekahsubuh.com semuanya? Insya Allah ya. Nah, apa? Ada nggak antum perubahan setelah rutin sedekah subuh? Ada nggak perubahan-perubahan? Ustadz, saya setelah sedekah subuh kok hati makin tenang ya. Ustadz, saya habis sedekah subuh kok rezeki saya jadi lancar ya. Ada nggak kayak gitu? Di Saya sini. baru gabung tadi, Ustadz. Ah? Saya baru gabung tadi. Oh, baru gabung tadi. Mantap, Bunda. Nah, saya doakan semoga istiqomah ya. Bunda Iya. Leni Banten tuh. Lebih tenang Ustadz, padahal lagi bangkrut ya. Kalau lagi bangkrut tuh kan harusnya nggak tenang ya. Tapi habis sedekah subuh jadi lebih tenang ya. Bunda Dewi bilang semuanya dipermudah. Masya Allah. Ya, itu kan udah janjinya Rasulullah ya. Apa hadisnya? Setiap subuh itu aufima makna. Setiap subuh itu malaikat tuh turun. Yang satu mendoakan kepada yang sedekah agar dia diberikan kemudahan, dibalas dengan rezeki yang banyak. Yang satu lagi mendoakan sebaliknya gitu loh. Maka orang-orang yang rutin sedekah subuh itu kenapa juga saya tuh bikin gerakan sedekah subuh. Karena ini akan menjadi wasilah kebangkitan kita. Kebangkitan hidup kita. Amin. Allahumma amin. Tuh Bunda Sri Wahyuni. Yang dirasakan semuanya mudah. Dan pas butuh pasti ada. Datang dengan mudah. Alhamdulillah. Hati lebih tenang. Pernah dikasih rezeki yang tidak terduga. Walaupun tidak terlalu banyak. Tapi itu berkah. Insya Allah Ustaz, ana yakin janji Allah. Sedekah subuh membawa kebaikan. Ke rezekinya dan hidupnya lebih berkah. Oh, Masya Allah. Ustadz bisa nanya. Boleh, Bunda. Ini dari Makassar kayaknya. Iya, saya kan ada celengan sedekah subuh. Itu bagusnya saya sumbangkan kemana? Ke kita aja, di gerakan sedekahsubuh.com, Gitu. Bunda. Oh iya, cuman ini kan anunya baru saya dapat grupnya, jadi baru gabung tadi. Siap, nanti langsung aja boleh ditransfer ke rekening sedekah subuh ya. Iya, insya Allah Ustadz. Oke. Makassar di mana Bunda Rahmi? Goa. Oh, di Goa. Soalnya Iya. Ustaz itu udah pasti Makassar. Oh, Iya. iya saya Mantap, bagian Bunda. Palangga Ustadz. Ya, Palangga. Palangga. Saya belum pernah ke Makassar, tapi saya pernah ke Gorontalo. Oh, iya. Iya, waktu itu safari dakwah ke Gorontalo. Iya. Oke, siap. Makasih ya Bunda Rahmi. Nanti Ya, silakan sama-sama Ustadz. berkoordinasi dengan Kak Fatin atau Kak Nanda ya. Iya. Oke. Ini Gorontalo nih. Ustadz pengen nanya. Saya dari Gorontalo. Kalau bersedekah subuh tapi kalau masih ada hutang gimana Ustadz? Tapi netnya hutang tetap dibayar. Oke, saya jawab ya. Jadi yang punya hutang, hutangnya berapa dulu? Gini, bayar hutang itu wajib. Sedekah itu sunnah. Sesuatu yang wajib tidak akan pernah mengalahkan sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah tidak akan pernah mengalahkan sesuatu yang wajib, gitu ya. Pasti wajib itu di atas.
Nah, sekarang pertanyaannya hutang itu ada berapa? Misal hutangnya 100 juta, duitnya 100.000. Antum kalau bayar hutang 100.000, duit utangnya 100 juta, itu berpengaruh nggak? Lah itu kan dikit banget pengaruhnya. Maka kata guru kami mengajarkan kalau hutangnya lebih banyak, mending antum sedekahin. Gitu. 100.000 itu sedekah, semoga Allah balas gitu loh. Dengan cara apa misalnya? Habis sedekah 100.000 atau berdoa, ya Allah lembutkan hati orang yang ngasih saya hutang. Pas antum mau bayar, atau antum jatuh tempo, Pak, izin, saya ini belum bisa bayar hutang, Pak. Tapi tetap saya akan bayar. Bisa jadi hatinya Allah lembutkan. Udahlah, tak usah bayar. Saya ikhlas 100 juta itu, misalnya begitu. Itu kata guru kami. Ya, kalau hutang antum 100.000, uang antum 100.000, mau sedekah atau enggak? Jangan sedekah. Antum bayar, langsung lunas. Gitu. Tergantung dulu nominalnya berapa. Lah kalau ini kan nominalnya sedekah subuh cuma Rp1.000 sehari. Mungkin utangnya 10 juta. Sedekahnya Rp1.000. Kalikan 30 hari baru 30.000. Lah kalau kita bayar Rp1.000 sehari utang masih 10 juta. Saran saya mending kita sedekah Rp1.000. Kenapa? Semoga dengan sedekah Rp1.000 Allah lunaskan hutang 10 jutanya. Walaupun hutang tetap kita cicil, tetap kita bayar. Begitu. Tergantung dulu ya nominalnya berapa. Begitu abang kakak ibu sekalian. Taib. Dapat ya bunda ya? Oh, insya Allah. Berkah, berkah. Oke. Ada lagi? Satu Ya, Ustaz, pertanyaan boleh terakhir, boleh silakan. tanya Ustaz. Tapi keluar dari ini apa namanya? Dari topik. Mungkin hal yang sepele tapi apa ya? Membuat saya itu tetap ingin bertanya gitu. Ahlan bunda, coba kita cek pertanyaannya. Biasanya kalau pertengahan tahun kayak gini nih di tempat saya ya, itu banyak apa namanya kayak santri-santri, entah itu santri atau enggak saya nggak tahu. Tapi biasanya itu ada yang jualan kalender, banyak sekali. Satu hari itu boleh sampai 3 orang kayak gitu ya. Terus kan kalau kita kan kalender itu nggak butuh-butuh banget. Maksudnya satu aja kayaknya udah cukup gitu kan. Iya. Sementara kalau yang datang ke rumah itu kan kadang sampai 3-4 orang. Kadang kalau saya pas di rumah, kalau saya pas lagi di toko pun ada yang datang gitu ya. Itu cara menolak yang halus itu bagaimana? Ini saya belum kata yang halus biar tidak tersinggung dan apa ya, istilahnya nggak kasar juga gitu. Itu saya belum nemuin sampai sekarang. Itu gimana ya? Mungkin Kalau sepele saya nggak jadi berapa. bunda, Jadi kalau saya cuman bilang kalau, oh maaf, saya kalender ada, tapi apa saya selalu apa kayak kasih uang aja mungkin untuk makan atau apa gitu. Itu membuat orang tersinggung atau tidak? ya Seandainya saya melakukan itu, bukan seandainya tapi saya sudah. melakukan seperti itu gitu. Itu membuat orang tersinggung atau tidak? Itu sebenarnya sepele tapi kenapa ya saya itu selalu berpikir ini menyinggung orang atau tidak gitu. Enggak bunda, jadi pertama jangan inilah ya. Karena kita masyarakat timur ya, jadi suka banyak Iya, gak enakannya ya, bener ya. iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita nggak butuh itu kan ada hak khiyar namanya, hak pilihan. Iya, Bunda bisa memilih yes atau tidak kan begitu. iya, iya. Nah, jadi Bunda tidak perlu takut bahasanya takut untuk bikin orang kecewa atau apa enggak. Ya kalau emang lagi nggak butuh ya bilang saja atau kalender kita udah banyak di rumah gitu ya. Bilang saja maaf saya belum siap, saya belum butuh atau saya udah punya kalendernya jadi kami nggak bisa beli lagi. Kadang kan orang tuh agak-agak maksa ya. Bilang aja mohon maaf. Dan nggak usah mikirin enak atau tidaknya gitu loh. Karena dia juga sedang berdagang kan. Yang namanya berdagang itu kan Iya, kadang kita tertolak, kadang kita diterima. Benar nggak? iya, 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 iya. Dan Makanya saya Bunda mikir, sendiri dagang nggak? saya dagang, Dagang apa? saya jual makanan Iya, dan saya kadang juga jualan. kan nggak semua orang yang Bunda tawarin mau kan? Enggak, jadi kalau saya ya kadang ada yang nggak mau, oh enggak suka gitu kan kayak oh, kayaknya aja saya mau yang manis, tapi saya nawarinnya yang gurih kayak gitu-gitu. Iya. Maksud saya dalam perdagangan itu kita boleh kan menolak, bener nggak? Iya, iya, iya. Ya sebagaimana mereka lagi berdagang kalender gitu loh. Bunda haknya boleh menolak dan jangan bilang sampai saya nggak enak. Biasa aja karena dalam perdagangan ya itu adalah hal yang
wajar untuk terjadi gitu loh Bunda. Itu perasaan saya aja yang nggak enak gitu. Biasanya saya gitu, Bener, oh maaf memang ya orang saya nggak timur. beli, tapi ini saya ada uang sedikit ya, boleh ini. Saya gitu. Kata-kata seperti itu menyinggung atau tidak? Enggak. Mereka juga kayak nothing tulus kan. Mereka juga kayak kalau dibeli alhamdulillah, kalau nggak dibeli ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah, soalnya kalender kan banyak gitu. Saya kita ke toko atau apa aja udah dapet kalender. Saya aja Bunda nggak pernah pakai kalender seumur hidup saya Bunda, pakai HP aja. Itu iya. Tapi untuk orang tua itu kan enggak, terutama kalau di Jawa itu kan mesti cari ada yang kalender Jawanya itu kan gitu. Oh, ya bilang aja maaf ya Dek, kakak, mbak atau mbak udah punya kalender. Doain kalau biar dia nggak tersinggung di ujungnya didoain Bunda. Semoga jualan kalendernya laris ya gitu. Nah, itu tapi saya kan, oh kalau gitu ya udah apa nih kalau enggak dia kan kalau tidak sedekah aja, maksudnya kayak uang atau apa gitu. Jadi ya udah saya kasih uang aja seikhlasnya saya gitu, Iya. sepantasnya menurut saya gitu. Masalahnya adalah kalau kalikan banyak setiap hari 3, 10 hari sama dengan Nah, sama dengan 30. iya. Banyak. Itu masalahnya. Belum yang di rumah, kalau saya lagi di toko pun ada juga gitu kan. Iya, itu dia masalahnya. Oke, Baik, terima Bunda kasih ya. Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Sampai jumpa di Baitullah. Saya berdoa semoga abang kakak yang hadir pada malam hari ini, Allah hadirkan juga badannya untuk ketemu Ka'bah. Amin. Ya, dan banyak duitnya. Nanti kalau banyak duit kabar-kabarin ya. Kadang nih Amin. kalau nggak ada duit bilang-bilang, kalau banyak duit diam-diam. Enggak, Muka. Amin ya rabbal Banyak alamin. duit biar bisa Bener ya? sedekah lebih banyak lagi. Thayyib, barakallahu fikum. Saya Nasib tadi undur diri. Jazakumullah. Jadilah orang kaya yang bertakwa. Allahumma aktir Amin. amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh banyak materi dan juga insight yang kita dapatkan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Ihsan Septiadi. Nah, bagaimana ayah bunda bang kakak kajian malam hari ini? Dapat ilmu semuanya? Dapat sangat Dapat. bermanfaat. Soalnya Dapat atau seminggu dapat kemarin banyak 2 nih? minggu kayaknya saya absen, jadi ya untuk hari ini ada waktu senggang jadi boleh ini. Oke, Banyak manfaatnya. Semoga baik. bisa diterapkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, sedikit saya rangkum apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Jadi ada beberapa insight yang sangat bagus yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan semoga dengan kita menerapkan ini kehidupan kita ke depannya menjadi lebih baik seperti itu. Tadi ada salah satu nasihat dari Ustadz Ihsan bahwasanya kita sebagai orang itu jangan gampang percaya dengan orang lain, apalagi perihal keuangan. Karena bisa jadi dengan rasa hati-hati kita tersebut itulah yang akan menyelamatkan kita. Namun bukan berarti itu menurunkan kebaikan kita kepada orang lain. Ini hanyalah sikap hati-hati supaya kita tidak celaka. Seperti tadi mungkin ada cerita dari salah satu peserta ditipu segala macam, maka itulah yang harus kita jaga. Sikap hati-hati dan jangan gampang percaya kepada orang lain. Dan tadi kita sudah membahas tentang sedekah di awal tahun, yang mana sedekah ini merupakan salah satu pintu untuk mendatangkan rezeki. Dan salah satu sedekah waktu terbaiknya adalah di waktu subuh. Kenapa? Karena di waktu subuh itu ada turun malaikat yang salah satunya akan mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah atau melakukan kebaikan. Dan satunya lagi itu akan mendoakan keburukan kepada orang yang tidak bersedekah dan tidak melakukan kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan doanya malaikat pada subuh hari, salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Tidak apa-apa sedekahnya sedikit, yang penting rutin setiap hari. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Kita semua berdoa semoga kehidupan kita mulai dari hari ini semakin membaik, keberkahan semuanya datang kepada kehidupan kita, dan semoga dengan wasilah kita datang kajian pada malam hari ini membuka pintu-pintu rezeki, membuka pintu-pintu kebaikan di dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nandi selaku pembawa acara atau MC pada kajian malam hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian-kajian selanjutnya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.